warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama ya. Nah, ikutin kata-kata dari Ibu. Before we are study together, let's pray together. Start please. Finish. Alhamdulillah. Oke, Ibu akan cek kehadiran ya. Ya. Naila? Oh ada, hadir. Ivan? Ada. Hadir. Diva? Hadir. Rizka? Gigi. Putri kemana? Izin lagi katanya Bu. Izin lagi, kemarin sudah izin, sekarang izin lagi, kenapa? Kemarin angkat, sekarang koleksi. Oh, beda gitu ya 2 hari. Iya. Oke. Ya? Oke, langsung Ibu mulai saja ya. Baik, Bu. Hari ini kita akan belajar materi baru. Kemarin kita belajar materi apa? Sobriker. Sobrikan, pegas, ada yang bisa menyimpulkan? Elastisitas. Ya, elastisitas. Nah, kita akan belajar materi baru pada hari ini. Ya Bu. Oke, Ibu punya gambar, coba perhatikan. Bentar. Nah, ini, Ibu punya gambar. Apa yang bisa kalian jelaskan dari gambar ini? Itu foto orang yang memiliki tinggi yang berbeda-beda. Ya, ini adalah foto atau gambar orang yang memiliki tinggi berbeda-beda. Benar sekali Diva. 1 bintang untuk Diva. Terus yang lainnya gimana jawabannya? Sama kayak Diva. Sama kayak Diva. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Ini sepertinya ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. 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 Nah, Ibu akan memberikan sedikit materi tentang mengenai materi hari ini. Siap. Hari ini kita akan belajar tentang bab pengukuran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya sengaja ataupun tidak sengaja kalian pasti pernah melihat atau bahkan pernah melakukan percobaan pengukuran. Nah, apa sih pengukuran itu? Katanya pengukuran itu merupakan salah satu kegiatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Mengapa demikian? Contohnya, seperti ketika kalian di pasar ingin membeli buah, pasti kalian akan mengucapkan seperti ini. Bu, Pak, beli buahnya 1 kilo. Atau Bu, Pak, beli ini 10 buah. Seperti itu kan? Nah, secara tidak langsung, kalian ini terlibat dalam proses pengukuran. Contoh lainnya seperti misalkan kalian hendak mengukur kain menggunakan jari. Misalkan ukuran kainnya itu adalah 10 jengkal. Nah, di sini 10 itu merupakan besarannya, sedangkan jengkal itu merupakan satuannya. Jadi, definisi pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan suatu alat atau instrumen yang digunakan sebagai satuannya. Nah, dalam instrumen panjang, kita menggunakan alat apa aja ya coba? Misalkan seperti mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, atau bahkan meteran, misalkan seperti itu. Nah, pada bab ini, kita akan fokus pada instrumen pengukuran panjang. Nah, instrumen pengukuran panjang yang pertama itu adalah mistar. Kebanyakan mistar ini berskala sampai dengan sentimeter atau milimeter. Dengan menggunakan mistar, pengukuran panjang dapat dilakukan dengan ketelitian sampai dengan setengah skala terkecil yang terdapat pada mistar tersebut. Nah, kita bisa lihat pada slide untuk menghindari kesalahan atau ketidaktelitian ketika kita hendak membaca atau human error. Nah, kedudukan atau posisi matanya itu harus tegak lurus dengan skalanya. Tidak boleh dilihat dari samping, tidak boleh lihat dari samping kanan atau samping kiri, dari depan, tapi harus tegak lurus dengan terhadap skala yang dibaca. Nah, itu ada contohnya di skala ada gambar 1, 2, dan 3. Berarti kita harus melihat skala dari gambar yang seperti pada gambar yang kedua. Seperti itu. Nah, dengan kita menggunakan posisi gambar pada nomor 2 itu, maka kita akan melihat pengukuran skala secara akurat.
Next, pada slide berikutnya adalah tentang jangka sorong. Nah, secara garis besarnya, jangka sorong ini dibedakan antara jangka sorong analog ataupun jangka sorong digital. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang jangka sorong yang menggunakan analog atau jangka sorong mekanik. Nah, untuk mengukur panjang dengan ketelitian sampai dengan 0,1 mm atau 0,01 cm, nah kita biasanya menggunakan jangka sorong. Jangka sorong bisa mengukur garis tengah bagian luar pipa, garis tengah bagian dalam, dan kedalaman suatu lubang. Seperti yang ada pada gambar. Nah, kita lihat dulu jangka sorong ini, bagian-bagiannya. Di sini ada rahang tetap, ada benda yang, misalkan ini ada benda yang diukur ketebalan atau diameter bendanya. Kemudian ada jangka sorong, maksudnya rahang tetap dan jangka sorong ini adalah, rahang tetap itu rahang yang tidak dapat diubah-ubah, sedangkan rahang sorong itu rahang yang bisa digeser-geser sesuai dengan benda yang akan diukurnya. Nah, di bagian atasnya itu adalah ada rahang yang untuk mengukur diameter bagian suatu benda. Sama prinsipnya ada rahang tetap dan rahang sorong. Kemudian ada skrup pengatur. Ada skala utama dan ada skala nonius. Nah, ini rahang sorong ini dilengkapi dengan skala nonius. Pada rahang sorong terdapat 11 garis skala. Berarti setiap 1 mm skala utama dibagi menjadi 10 skala nonius. Berarti skala terkecilnya adalah 1 mm dibagi 10, yaitu 0,1 mm. Sekarang kita akan belajar tentang cara pembacaan jangka sorong. Nah, seperti ini. Perhatikan hasil pengukuran pada skala utama. Nah, di skala utamanya itu kita lihat di sini adalah 2,2 cm. Kemudian perhatikan angka 10 pada skala nonius. Nah, kita lihat dulu skala noniusnya yang di bagian bawah ini. Yaitu angka 0 menunjukkan pengukuran dikali cm. Nah, perhatikan pula pada garis skala nonius yang berhimpit. Nah, di sini kan ada skala utama dan skala nonius. Nah, itu yang berhimpit yang mana? Nah, ternyata yang berhimpit itu adalah skala keempat. Karena batas ketelitiannya 0,1 mm, berarti 4 dikali 0,1 mm atau 0,01 cm. Sehingga skala noniusnya adalah 0,04 cm. Nah, jadi finalnya pengukuran yang dapat terbaca adalah skala utama yang menunjukkan 2,2 cm ditambah dengan skala nonius yang menunjukkan angka 0,04 cm. Sehingga hasil pengukurannya adalah 2,24 cm. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke mikrometer skrup. Nah, coba kita lihat bagian-bagian mikrometer skrup terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada landasan. Nah, kemudian ada benda atau apapun itu yang kita mau ukur diameternya atau ketebalannya. Kemudian ada sumbu. Maksudnya di sini sumbu itu adalah alat untuk menekan benda tersebut agar bendanya itu tepat berhimpit. Kemudian ada skala utama, ada skala nonius, ada ratchet. Ratchet ini maksudnya seperti alat pengekliknya. Jadi kita ketika hendak mengukur satu benda, kita harus mengukur ratchet itu sampai bendanya itu berbunyi, sampai bendanya itu berhimpit, dan mikrometer skrupnya itu berbunyi krek-krek seperti itu. Nah, pada saat ratchetnya itu berbunyi seperti itu, maka mikrometer skrup dapat digunakan, sudah siap digunakan. Nah, secara teori, mikrometer skrup dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan ketelitian sampai 0,01 mm. Misalnya untuk mengukur tebal kertas atau garis tengah pada kawat. Atau bahkan bisa mengukur garis rambut. Nah, bentuk mikrometer skrup itu yang seperti yang ada pada slide. Nah, sebagaimana jangka sorong, skala terkecil mikrometer skrup tidak bermanfaat untuk dihafalkan karena sudah ada pada mikrometer skrup itu sendiri. Nah, skala nonius pada rahang putarnya ini berguna untuk pada saat nanti ketika kita hendak melakukan pengukuran. Langsung saja, misalkan seperti ini, skala noniusnya itu ada
50 skala. Nah, rahang putar mikrometer sekrup itu membagi 1 mm skala utama menjadi 100 skala nonius sehingga diperoleh dari 2 kali putaran kali 10 skala nonius. Berdasarkan hal ini berarti skala terkecil mikrometer tersebut adalah 1 mm dibagi 100 atau 0,01 mm. Coba kita lihat pada slide ya. Nah, skala utamanya di sini menunjukkan pada 8,5 mm. Kemudian skala putarnya itu atau skala noniusnya itu menunjukkan pada angka 40 sehingga seperti tadi 40 dibagi 100 berarti 0,4 mm. Seperti itu. Nah, sehingga hasil pengukurannya adalah ditambahkan. Jadi skala utama ditambahkan dengan skala putar yaitu 8,5 ditambah 0,40 mm. Jadi hasil pengukurannya adalah 8,9 mm. Seperti itu. Nah, mungkin pada misalkan seperti ini, penggunaan instrumen panjang meteran itu prinsipnya sama seperti mistar. Jadi secara garis besar kita telah mempelajari 3 instrumen pengukuran. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah jelas semua ya? Ya, Sudah jelas semua. Nah, sekarang Ibu akan memberikan LKPD. Nih. Bentar. Tadi kelompok 1 mana? Ya. Di kelompok 1. Kelompok 2? Di kelompok 2. Nah, baik. Nah, di situ di LKPD-nya misalkan seperti ini. Nah, Ibu tadi kan sudah dijelasin. Ibu tadi punya mistar, terus kemudian punya jangka sorong sama mikrometer sekrup ya. Nah, apa hubungan keterkaitan antara benda-benda yang Ibu sebutkan tadi yang di awal sama dengan alat ukur ini? Siapa yang bisa? Bu. Ya, Naila. Hubungannya adalah benda ini dapat diukur panjang, lebar, atau diameternya menggunakan alat-alat tersebut. Ya, betul sekali Naila. Nah, berdasarkan benda ini dan alat ukur ini, siapa yang bisa membuat rumusan masalah? Angkat tangan dulu. Ya, Diva. Ya, Diva. Rumusan masalah yang pertama adalah alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Ya, benar sekali Diva. Ayo, tadi kan Diva sudah memberikan rumusan masalah. Sekarang tulis rumusan masalahnya di LKPD-nya masing-masing. Ya, sudah? Udah. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan rumusan masalah kedua? Ya, Diva. Rumusan masalah yang kedua itu mengenai alat ukur panjang manakah yang memiliki tingkat ketelitian yang paling rendah. Ya, benar sekali. 1 bintang untuk Diva dan 1 bintang untuk Ivan. Sekarang tulis lagi di rumusan masalahnya sesuai dengan apa yang Ivan katakan tadi. Sudah? Ya. Nah, tadi kan sudah ada rumusan masalahnya. Sekarang siapa yang bisa memberikan hipotesis? Yang pertama, Bu. ya Naila. Hipotesis untuk rumusan masalah yang pertama adalah alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian paling tinggi adalah mikrometer sekrup, Bu. Mikrometer sekrup. Ayo kita tulis dulu mikrometer sekrup di hipotesisnya. Ya. Nah, selanjutnya siapa yang bisa memberikan hipotesis yang kedua? Rumusan masalah kedua. Ya, Rizka silakan. Hipotesis yang kedua adalah alat ukur panjang yang memiliki ketelitian paling rendah dalam Wow, udah benar semua ya, alhamdulillah. Ya tadi kan sudah jawab semua, berarti 1 bintang untuk kalian masing-masing. Mereka belajar ke saya tadi malam. Oh, iya berarti belajar bareng ini ya. Wow. Selanjutnya kalian melakukan percobaan berdasarkan apa yang sudah ada di LKPD. Silakan dibaca dulu LKPD-nya dari rumusan masalah sama hipotesis tadi yang sudah dibikin sama-sama.
Ya, dibaca dulu. Nah, sudah selesai ya untuk praktikumnya. Ya, Nah, Bu. sekarang kalian menjawab pertanyaan yang sudah ada di LKPD. Yang ada pertanyaan itu kalian jawab. Kalau misalkan kalian ada kesulitan boleh bertanya. Siap. Ya, Diva? Bu, ini menjawab soalnya bagaimana ya? Nah, ini kan ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, kalian itu menjawabnya berdasarkan data percobaan yang tadi. Sama kalian boleh buka-buka buku fisikanya juga. Seperti itu. Buka buku fisikanya. Hanya begini. Fisika. Ini Bu. Fisika. Fisika ya. Ya Allah, fisika. Tuh. Keren ya. Ya, baik, waktunya sudah habis. Kelompok siapa yang hendak melakukan presentasi terlebih dahulu? Saya Bu. Ya, kelompok pertama silakan. Dibaca dari data dulu, yang tabel itu dibaca dulu. Ya, nomor 1 jenis benda. Itu mengukur tebal buku. Ya, Yang pertama itu ada mistar dalam satuan sentimeter. Mistar mengukur mendapatkan hasil 5,5 cm. Jangka sorong 5,35 cm dan mikrometer sekrup 5,32 cm. ya, selanjutnya. 2. Lebar koin logam. Ya, 3,0 cm mistar. ya. Terus 2,95 jangka sorong cm. 2,96 cm mikrometer sekrup. Yang ketiga itu mengukur diameter bolpen. Mistar mendapatkan 0,9 cm, jangka sorong 0,95 cm dan mikrometer sekrup 0,98 cm. ya, silakan membaca jawaban pertanyaannya. Apakah yang harus Anda perhatikan sebelum melakukan pengukuran panjang? Yang pertama itu jawabannya, yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengukuran panjang adalah pastikan terlebih dahulu berapa kira-kira panjang bendanya dan menggunakan alat ukur panjang yang mana. Yang nomor 2 itu jawabannya, alat ukur yang paling teliti adalah mikrometer sekrup karena dapat mengukur hingga skala terkecil yaitu 0,01 mm. Ya, Naila sekarang. 3. Untuk menghitung diameter rambut, alat ukur manakah yang digunakan? Jelaskan. Mikrometer sekrup karena cocok untuk mengukur diameter rambut yang sangat kecil. 4. Diskusikan dengan teman-teman sekelompok Anda. Kemudian buatlah kesimpulan. Kesimpulan percobaan pada hari ini adalah penentuan alat ukur panjang yang mana paling cocok untuk mengukur benda-benda tertentu. Seperti contohnya mistar untuk panjang benda, jangka sorong untuk ketebalan benda, dan mikrometer sekrup untuk diameter benda. Ya, baik sekali presentasi dari kelompok pertama. Apakah ada saran atau pertanyaan? Bu, Ya, Rizka? saya ingin bertanya kepada kelompok pertama. Ya, silakan. Menurut Anda, apakah yang menyebabkan ketidaksamaan hasil dari pengukuran tersebut? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, Ivan. Saya akan langsung menjawab ya. Yang pertama itu yang menyebabkan ketidaksamaan hasil pengukuran adalah, yang pertama itu adalah tingkat ketelitian alat yang sudah tadi saya baca, dan yang kedua itu human error, yaitu kesalahan saat melihat angka saat mengukur. Ya, baik sekali jawaban dari Ivan. Jadi, kesalahan dalam ketelitian itu, yang pertama itu karena kita kurang di awal itu kita harus mengkalibrasi alat ukur terlebih dahulu. Jika kita tidak mengkalibrasi, maka alat ukurnya itu tidak akan teliti hasilnya. Nah, kemudian human error itu terjadi pada saat kita melakukan pengukuran, terus kita tuh melihatnya seperti ini. Tadi kan udah dikasih tahu kalau misalkan mengukur itu arah matanya itu harus tegak lurus, nggak boleh dari samping kanan, nggak boleh dari samping kiri, dari depan, dari belakang, tapi harus tegak lurus sama skalanya. Seperti itu. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah ya, Ibu kira cukup ya? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yeay. Tepuk tangan. Selanjutnya silakan kelompok 2 membacakan hasil diskusi. Nomor 1. Jenis bendanya tebal buku. Dengan menggunakan mistar, mendapatkan hasil 4,5 cm dengan jangka sorong 4,35 cm, mikrometer sekrup 4,32 cm. Yang kedua, lebar koin logam.
sekarang 0,95 cm, ini mikrometer sekrup 0,9. Ya, selanjutnya baca pertanyaan, Rizka. 1. Apakah yang harus Anda perhatikan sebelum melakukan pengukuran panjang? Yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengukuran adalah penggunaan maksimal alat ukur yang harus disesuaikan dengan panjang bendanya. 2. Bandingkan hasil pengukuran yang Anda dapatkan satu sama lain. Manakah alat ukur yang lebih teliti? Mengapa demikian? Alat ukur yang lebih teliti adalah mikrometer sekrup karena dapat mengukur benda yang memiliki ketebalan sangat tipis dengan sangat akurat. Ya, lanjutin. Ya, untuk menghitung diameter rambut alat ukur manakah yang harus digunakan? Jelaskan. Mikrometer sekrup karena cocok untuk mengukur diameter rambut yang sangat tipis. Diskusikan dengan teman-teman sekelompok Anda, kemudian buatkan kesimpulan. Ya, sudah. Kesimpulan hari ini yaitu alat ukur yang paling tinggi tingkat ketelitiannya adalah mikrometer sekrup dan alat ukur yang paling rendah tingkat ketelitiannya adalah staf. Ya, baik sekali dari kelompok 2. Apakah ada saran atau pertanyaan? Ya? Saya mau nanya Bu, Oh, menanya. Kenapa? boleh kamar mandi? Oh iya, silakan. Kamar mandi gak apa. Kasih Bu. Ya. Apakah ada tambahan? Bu, Ya? saya ingin memberikan tambahan jika penggunaan alat ukur tersebut akan teliti dan berguna jika digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Jika kita hendak mengukur benda yang panjang, kita tentu akan lebih mudah menggunakan penggaris. Ya, bagus sekali tambahan dari Naila. Nah, jadi benar tadi yang apa kata Naila itu. Misalkan kita hendak mengukur panjang buku, kita nggak mungkin kan pakai mikrometer sekrup. Soalnya kan mikrometer sekrup itu terbatas panjangnya. Seperti itu. Misalkan kita mau mengukur diameter rambut, masa kita pakai penggaris kan tidak bisa terlihat. Gitu. Nah, baik anak-anak, setelah kita mempelajari dari awal hingga ya, tidur dulu Ivan. Ya. Setelah kita mempelajari alat ukur, terus tadi dari awal sampai akhir, kita presentasi, kita praktikum. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, Diva, silakan. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini adalah menggunakan alat ukur panjang dari tingkat ketelitiannya, mulai dari mistar, penggaris, nyala sorong, hingga mikrometer sekrup. Ya, baik sekali kesimpulan dari Diva. Yang lainnya gimana? Sama? Sama Bu. Oh, sama. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini itu adalah penggunaan alat ukur yang digunakan sesuai dengan fungsinya, seperti mistar untuk pengukuran panjang, jangka sorong untuk pengukuran lebar atau ketebalan. Nah, mikrometer sekrup ini juga bisa mengukur ketebalan benda yang sangat kecil, seperti itu. Apakah sudah jelas? Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak Bu, sudah jelas. Sudah jelas, alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. iya, jangan lupa kalian coba buka bukunya halaman 39. Di situ ada pertanyaan, kalian jawab ya. Nanti minggu depan kita bahas sama-sama. P. Iya, PR. Kita bahas sama-sama nanti. Ya Bu. Ya. Baik, pembelajaran hari ini sudah sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Videoin dulu ya. Ya. Lihat di screen Mbak. Mau bicara kayak gini. Malah bikin story IG. Tahu.